Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan bahasa dalam artikel. Yang pertama, yaitu penggunaan istilah. Ada istilah-istilah tertentu yang digunakan dalam sebuah artikel. Jika menyangkut tentang tema kesehatan, maka istilah-istilah yang digunakan yaitu yang berhubungan dengan kesehatan. Sebagai contoh, penumpukan lemak di perut bisa membuat tekanan otot pembatas antara perut dan esofagus semakin besar. Di situ ada kata esofagus. Esofagus itu istilah dari kerongkongan. Kemudian hiatus hernia. Kemudian asam lambung, heartburn, nutrisi, kalori, dan itu semua adalah istilah-istilah yang digunakan dalam dunia kesehatan. 2. Penggunaan kata kerja aksi. Kata kerja aksi adalah kata kerja aktif yang menunjukkan bahwa suatu subjek sedang melakukan suatu kegiatan, tindakan, aksi, atau perbuatan. Contoh, asam lambung naik atau acid reflux bisa terjadi kapan saja dan menyebabkan rasa tidak nyaman di ulu hati hingga tenggorokan. Di situ ada kata kerja menyebabkan, mencegah, menyiasati. Itu semua adalah kata kerja aksi. 3. Penggunaan kata rujukan atau kalimat rujukan. Contoh, siswa laki-laki selalu ditempatkan dalam posisi yang lebih menentukan. Mereka lebih diuntungkan. Kata mereka itu merujuk pada kata siswa laki-laki. Contoh yang kedua, menurut laporan yang dikeluarkan tanggal 20 Juli 2020 yang lalu, vaksin ini telah sukses melewati uji coba klinis tahap 1 dan 2. Vaksin ini merujuk pada suatu vaksin. Ya, mungkin kalau kita melihat dari struktur ini adalah vaksin corona. Kemudian ada kata menurut laporan yang dikeluarkan. Ini juga merujuk pada suatu referensi atau laporan yang telah dikeluarkan. Berdasarkan penelitian-penelitian, program kesetaraan gender melalui sekolah memberikan dampak yang signifikan dalam penelusuran bias gender di masyarakat. Teks artikel biasanya mengungkapkan referensi dari sumber-sumber tertentu yang mungkin dikutip oleh penulis untuk menguatkan pendapat penulis itu sendiri. Oleh karena itu, kata-kata yang bermakna merujuk banyak digunakan di dalam teks artikel. 4. Penggunaan kata keterangan atau adverbia frekuentatif. Diperlukan untuk meyakinkan pembaca, seperti kata selalu, biasanya, sebagian besar, sering, kadang-kadang, dan jarang. Contoh, terkadang ada orang yang mengalami asam lambung naik saat malam hari. Ini bisa mengganggu kualitas tidur, bahkan menyebabkan sulit tidur semalaman. Yang keempat, yaitu penggunaan konjungsi untuk menata argumentasi. Misalnya, pertama, kedua, ketiga, berikutnya, selanjutnya, dan lain sebagainya. Itu adalah deretan dari konjungsi temporal. Contoh dalam kalimatnya, akibatnya asam lambung bisa naik kembali ke esofagus terutama setelah makan. Di situ ada kata setelah. Kemudian contoh berikutnya, kedua, terlalu banyak minum alkohol membuat esofagus kesulitan membersihkan asam. Ada kata kedua. Itu juga termasuk konjungsi untuk menata argumentasi. Yang terakhir, yaitu penggunaan konjungsi untuk memperkuat argumentasi. Di antaranya, yaitu selain itu, sebagai contoh, misalnya, padahal, justru, dan lain-lain. Contoh dalam kalimatnya, selain itu,
Minuman bersoda juga membuat otot lower esophageal sphincter menjadi lebih lemah dibandingkan dengan minum air putih. Di situ ada kata selain itu, nah itu memperkuat. Kemudian contoh yang berikutnya yaitu tak hanya itu, otot lower esophageal sphincter antara esofagus dan perut juga semakin tidak bisa menutup rapat. Ada konjungsinya, tak hanya itu. Ini adalah deretan dari konjungsi untuk memperkuat argumentasi. Demikianlah pembahasan tentang unsur kebahasaan yang sering digunakan dalam teks artikel. Semoga kalian bisa memahaminya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.